Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga perkuliahan kita pada hari ini yang dilakukan secara online berjalan dengan lancar dan semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam penyakit. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Mailin Nuril Lubaba dengan NIM 180404009 sebagai moderator dan rekan saya Hulaila dengan NIM 180404019 sebagai presentator pertama, Mega Lailatul Khafifah dengan NIM 180404023 sebagai presentator kedua, dan Khalifatul Karimas dengan NIM 180404087 sebagai presentator ketiga. Pada presentasi kali ini, kami memiliki 5 topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian anak yang mengalami hambatan perilaku dan emosi. Yang kedua, pengelompokan anak yang mengalami hambatan perilaku dan emosi. Yang ketiga, karakteristik anak yang mengalami hambatan perilaku dan emosi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi adanya gangguan pada perilaku emosi anak. Dan yang terakhir adalah layanan pendidikan bagi anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anak yang mengalami hambatan perilaku dan emosi. Di sini terdapat pendapat beberapa ahli. Yang pertama dari Public Law 94 sampai 242 Amerika Serikat, mengemukakan pengertian dari gangguan emosi, perilaku, dan sosial dengan istilah gangguan emosi yaitu suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala berikut dalam satu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan, atau kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. Yang ketiga, bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. Yang keempat, perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. Yang terakhir, cenderung menunjukkan gejala fisik seperti takut pada masalah sekolah. Yang kedua, ada menurut pendapat Kaufinan 1977, mengemukakan bahwa penyandang dengan gangguan emosi perilaku dan sosial adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadinya menyenangkan. Yang ketiga, ada pendapat dari Samit dan Mercer 1981, mengemukakan bahwa anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar secara bimbingan seperti anak lain, ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain, dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf, atau intelijensia. Yang keempat, ada pendapat menurut Nelson 1981, mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelaminnya. Penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi, dan yang terakhir, penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Berdasarkan beberapa pengertian dari ahli, dapat kita simpulkan bahwa anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial adalah seorang anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan sosial yang sangat berpengaruh pada penyimpangan perilaku yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Juga tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan yang kedua yaitu pengelompokan anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Pengelompokan ini sebagai langkah penanganan dan untuk memudahkan pelayanan pendidikannya. Secara garis besar, anak dengan gangguan perilaku dan emosi dibagi dalam dua kelompok, yaitu anak dengan gangguan perilaku dan anak dengan gangguan emosi. Anak dengan gangguan perilaku. Sistem pengelompokan anak dengan gangguan perilaku ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, anak yang mengalami gangguan perilaku yang tidak sesuai. Ini mengacu pada jenis anak yang kejam dan suka mencari masalah, baik dengan teman, orang tua, maupun gurunya. Yang kedua, anak yang cemas menarik diri, yaitu anak yang memiliki sifat pemalu, takut, suka menyendiri, dan tertekan batinnya. Yang ketiga, dimensi yang belum sesuai umur. Ini mengacu pada anak yang tidak ada perhatian, tidak ada minat untuk sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Dan yang keempat, anak yang melawan sosial, mempunyai ciri atau masalah perilaku dalam bersosialisasi dengan suatu kelompok atau geng tertentu. Dan selanjutnya, anak dengan gangguan emosi. Anak dalam kelompok ini mengalami hambatan dalam menyesuaikan tingkah laku sosial,
karena adanya gangguan dalam diri sendiri. Klasifikasi untuk anak dengan gangguan emosi ada dua, yaitu neurotic behavior dan children with psychotic process. Yang pertama, neurotic behavior. Anak dalam klasifikasi ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikan. Anak kelompok ini sering dan mudah sekali dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan marah, cemas, dan agresif, serta rasa bersalah. Tetapi di samping itu, kerap kali mereka juga melakukan tindakan lain, seperti mencuri dan bermusuhan. Anak pada klasifikasi ini dapat dibantu terapi seorang konselor. Keadaan neurotiknya itu bisa disebabkan oleh kondisi atau sikap keluarga yang menolak atau terlalu memanjakan anak. Di samping itu, keadaan itu juga mungkin dipengaruhi pola pendidikan yang salah dalam pemilihan metode dalam proses pembelajaran atau adanya kesulitan belajar yang berat. Yang kedua, children with process. Pada klasifikasi ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka itu sudah menyimpang dari kehidupan pada umumnya. Jadi anak pada klasifikasi ini umumnya tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Ketidaksadaran itu disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya karena minum minuman keras dan obat-obatan. Oleh karena itu, usaha penanggulangan itu lebih sulit karena anak tidak dapat berkomunikasi, sehingga layanan pendidikan itu harus disesuaikan dengan kemajuan terapi dan dilakukan pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Jadi pada kelompok neurotik itu, anak itu mengalami gangguan yang sifatnya fungsional saja. Sedangkan pada kelompok psikotis, di samping mengalami gangguan fungsional, anak gangguan perilaku dan emosi juga mengalami gangguan yang sifatnya organis. Oleh karena itu, anak yang termasuk kelompok psikotis kadang memerlukan perawatan medis. Pembahasan berikutnya yakni mengenai karakteristik anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Menurut Hertward dan Orlansky pada tahun 1988, beliau ini mengatakan bahwasanya seorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik berikut. Yang pertama yakni ketidakmampuan untuk belajar bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas atau alat indera maupun kesehatan. Jadi faktor ketidakmampuan anak untuk belajar itu tidak dipengaruhi oleh intelektualitasnya, melainkan karena tadi emosi atau perilakunya. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mengembangkan atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. Yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang dibawa dalam keadaan normal. Yang keempat, mudah terbawa suasana hati atau emosinya itu labil, tidak bahagiaan, dan juga mudah untuk depresi. Yang terakhir, kecenderungan untuk mengembangkan gejala fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Berikutnya, gangguan emosi dan perilaku ini biasanya itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu externalizing behavior dan juga internalizing behavior. Yang externalizing behavior itu memiliki dampak langsung atau tidak terhadap orang lain. Contohnya itu kayak perilaku agresif, membangkang, tidak patuh, suka berbohong, mencuri, dan juga kurangnya pengendalian diri. Sementara yang internalizing behavior ini itu dampaknya terhadap diri sendiri. Jadi dampaknya itu terhadap diri anak. Contohnya itu adanya kecemasan, depresi, suka menarik diri, dan juga interaksi sosialnya itu terganggu. Selain itu juga biasanya itu kecenderungan untuk membunuh diri. Yang berikutnya yakni menurut Hallan dan Kaufman pada tahun 1988, beliau ini menjelaskan bahwa karakteristik anak dengan gangguan perilaku dan emosi terbagi menjadi berikut. Yang pertama yakni inteligensi dan prestasi belajar. Jadi beliau menjelaskan bahwa anak dengan gangguan perilaku dan emosi ini memiliki inteligensi dan juga prestasi belajar yang di bawah normal, sekitar 90, dan beberapa di atas break normal. Yang kedua yakni karakteristik sosial dan emosi. Merupakan permasalahan yang paling sering ditunjukkan oleh anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Perilaku yang biasa dilakukan oleh anak dengan gangguan
perilaku dan emosi diantaranya yakni suka berkelahi, suka memukul, suka mengejek, berteriak, menolak untuk menuruti permintaan orang lain, dan juga mudah menangis. Yang berikutnya yaitu immature withdrawal behavior atau bisa disebut dengan internalizing. Ini biasanya menunjukkan gejala sosial, hanya mempunyai beberapa orang teman, jarang bermain dengan anak seusianya, dan juga memiliki keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk anak bersenang-senang. Sementara yang berikutnya lagi itu karakteristik anak dengan gangguan perilaku dan emosi menurut Dirjen PLB. Yang pertama yaitu bersikap pembangkang. Yang kedua, mudah terangsang emosinya atau emosional dan juga mudah marah. Yang ketiga yakni sering melakukan tindak agresif, merusak dan juga mengganggu orang lain. Yang terakhir yakni sering bertindak melanggar norma sosial dan juga aturan-aturan yang ada di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi adanya gangguan pada perilaku emosi anak. Yang pertama adalah faktor biologi. Terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik dan trauma atau disfungsi pada otak. Yang kedua adalah faktor keluarga. Hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Yang ketiga adalah faktor sekolah. Kompetensi sosial ketika anak-anak saling berinteraksi dengan perilaku dari guru dan teman sekelas sangat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku. Pembahasan yang selanjutnya adalah layanan pendidikan bagi anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Yang pertama adalah layanan pendidikan segregasi. Sistem layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Yang kedua adalah layanan pendidikan terpadu atau terintegrasi. Sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan perilaku untuk belajar bersama-sama dengan anak biasa normal di sekolah umum. Yang ketiga adalah layanan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini merupakan pendidikan tidak berpihak pada homogenitas kelompok siswa. Kesimpulan dari pembahasan kami kali ini adalah anak dengan hambatan atau gangguan perilaku dan emosi adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Penyebab adanya hambatan perilaku dan emosi pada anak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor biologis, keluarga, lingkungan, dan sekolah. Pentingnya melakukan proses identifikasi bagi seorang guru, khususnya guru di sekolah dasar, dalam menemukanali keberadaan anak dengan gangguan emosi dan perilaku, sehingga dapat menentukan model layanan pendidikan yang tepat. Terdapat 3 bentuk layanan pendidikan bagi anak yang mengalami hambatan perilaku dan emosi. Di antaranya adalah layanan pendidikan segregasi, layanan pendidikan terpadu atau terintegrasi, dan pendidikan inklusif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang paham, mari kita lanjutkan dengan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.